Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anakku sekalian, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Memang di masa pandemi ini kita betul-betul jaga prokes ya, protokol kesehatan bersatu. Sekiranya anak-anakku sekalian sedang sakit ataupun sedang tidak enak badan, mending jangan masuk sekolah ya. Istirahat aja, biar fit ya tubuh kalian nanti. Nah, di sini sebelum melakukan pembelajaran, Bapak ingin tanya nih, ada yang tidak hadir atau absen? Gimana? Ada yang tidak hadir? Ada semua. Hadir semua? Tidak ada, berarti semua di sini full ya? Ya, terima kasih. Berarti kalian bagus, sehat-sehat nih semuanya ya. Nah, baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemetaan dan sistem informasi geografis. Sebelum lanjut, seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemetaan dan sistem informasi geografis. Setelah materi sebelumnya, Bu Winda telah menjelaskan mengenai dasar-dasar penginderaan jauh. Nah, di sini ada dasar-dasar pemetaan dan sistem informasi geografis. Sebelum lanjut kepada materi, anak-anakku sekalian harus tahu dulu nih. Di sini ada indikator, tujuan pembelajaran dan sebagainya. Silakan slide berikutnya. Nah, di sini ya ada kompetensi dasar. Di sini anak-anakku sekalian harus mengetahui dan memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Serta nanti di sini outputnya anak-anakku sekalian harus bisa membuat peta tematik di wilayah di Indonesia, pulau, provinsi atau lain sebagainya. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini siswa harus mengetahui dan memahami pengertian pemetaan. Terus di sini juga siswa harus memahami dasar-dasar pemetaan. Siswa di sini harus tahu menganalisis jenis peta dan penggunaannya, serta di sini harus memahami dasar-dasar sistem informasi geografis. Jadi intinya sekarang ini yang akan dipelajari yaitu dasar-dasar dari pemetaan, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Nanti outputnya ini membuat peta tematik. Jadi anak-anak sekalian harus bisa membuat peta tematik. Silakan lanjut. Nah, sudah pernah membuat peta sebelumnya kan, yakin? Nah, ini adalah peta Indonesia. Silakan lanjut. Nah, di sini ada pengertian dari peta. Peta merupakan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diperkecil. Bapak ingin tanyakan, ini peta Indonesia sebagian atau seluruh permukaan bumi? Sebagian. Betul sekali. Ya, karena kalau seluruh itu mencakup benua-benua lainnya seperti Afrika, Eropa, Amerika, Australia dan sebagainya. Tidak mungkin kita membuat peta, misalkan peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak mungkin kan kertasnya besar dari Sabang sampai Merauke membentang. Maka dari itu diperkecil dengan skala. Paham anak-anak sekalian? Paham. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Di sini ada komponen peta. Yang namanya komponen itu artinya kelengkapan. Jadi sebuah peta jika tidak mempunyai komponen atau hilang salah satu komponennya, itu bukan peta yang sempurna. Baik, di sini yang pertama ada judul peta. Di dalam peta, untuk menginformasikan sesuatu yang ada di dalam peta harus ada judulnya. Misal di sini ada salah satu pulau, tidak ada judulnya, kita kan nggak tahu itu peta apa, betul kan? Nah, sekarang harus ada judulnya. Ini contohnya peta administrasi Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan. Yang selanjutnya di sini ada arah orientasi. Di dalam peta itu harus ada petunjuk arah. Arah utara pada peta. Lanjut berikutnya. Ini yang mustahil di dalam peta juga tidak ada. Ini adalah skala peta. Di dalam peta wajib ada yang namanya skala. Karena pengertian peta itu tadi yaitu sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diperkecil melalui skala. Jadi jika teman-teman atau anak-anakku sekalian membuat peta, wajib ada skala. Skala ini ada skala batang yang bentuknya batang seperti ini. Ada juga skala numerik atau angka. Misal contoh 1:500
dibagi ke kilometer. Sehingga 1 cm di peta sama dengan 5 kilometer di lapangan. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada legenda. Di dalam peta ada simbol yang menunjukkan jalan, ada simbol yang menunjukkan perairan, ada simbol yang menunjukkan jalur kereta api, sawah dan lain sebagainya. Ini dicantumkan di dalam legenda supaya kita sebagai pembaca peta bisa membaca peta yang disimbolkan di sini. Kita lanjut. Nah, di sini ada peta inset. Peta inset ini adalah peta sisipan. Ini adalah Kecamatan Kuningan. Di sini yang dihasil warna hijau terlihat jelas. Nah, ini adalah Kecamatan Kuningan dan yang ini yang ada di kota ini Kabupaten Kuningan. Jadi ketahuan, oh di sini ternyata Kecamatan Kuningan. Arsir. Lanjut berikutnya komponen peta. Di sini ada sumber peta. Nah, anak-anak sekalian, nanti kalian diberikan tugas untuk membuat peta. Dan itu wajib mencantumkan sumber peta. Misalkan kalian membuat peta dari Wikipedia atau membuat peta dari citra Google Maps satelit, itu harus dicantumkan. Kalau tidak dicantumkan, sama dengan kalian plagiasi dan menjiplak karya orang lain, itu bisa dikenakan sanksi pidana. Yang selanjutnya di sini ada tahun pembuatan peta. Nah, berarti salah satu contohnya begini. Anak-anak sekalian pernah membuat peta di tahun 2016, peta Kecamatan Cibatu. Nah, ketika sekarang 2021, peta Kecamatan Cibatu yang kalian buat itu sudah kadaluarsa. Mengapa demikian? Karena di Kecamatan Cibatu dari tahun 2016 ke tahun 2021 itu mengalami beberapa perubahan. Selanjutnya di sini ada pembuat peta. Nanti ditugaskan untuk membuat peta, ditulis pembuat peta di sini. Siapa saja misalkan kalau kelompok. Harus ada. Nah, ya benar harus ditulis. Baik, selanjutnya di sini ada titik koordinat. Titik koordinat ini adalah lokasi absolut. Setiap peta, saya lokasi di sini, kalian lokasi di sana, itu memiliki lokasi titik koordinat yang berbeda-beda. Lanjut, di sini ada garis tepi. Nah ini nih, yang warna hitam ini termasuk garis tepi. Garis tepi ini harus ada ketika kita membuat peta supaya petanya rapi, supaya petanya tidak keluar garis untuk memperindah peta. Dan yang terakhir di sini ada lettering. Ini lettering. Lettering ini artinya huruf. Jadi bagaimana kita bisa membaca peta kalau di dalam peta tidak ada huruf? Makanya wajib ada huruf, ada lettering. Nah inilah komponen-komponen peta. Nah di sini anak-anak sekalian ada yang bertanya mengenai komponen peta. Pak, Pak, untuk posisi judul peta boleh disimpan di mana saja atau harus di atas? Oke, baik. Nah, untuk judul peta nih ya. Di sini ada komponen peta yang tadi sudah Bapak jelaskan. Judul peta yang namanya judul itu adalah paling depan dan harus menjadi informasi paling awal untuk pembaca. Nah, di sini ada peta administrasi Kecamatan Kuningan. Jadi, sebetulnya harus disimpan di paling atas untuk memperjelas apa yang ada di dalam peta. Bisa juga disimpan di paling bawah sehingga nanti ketika dibaca, oh ini loh judulnya. Judul peta itu adalah komponen paling utama selain skala. Karena kalau misalkan disimpan di pinggir, disimpan di tengah apalagi itu akan kurang estetikanya sehingga pembaca peta agak sedikit kebingungan. Biasanya judulnya ada di atas dan dipertebal tulisannya seperti ini, tapi sekarang malah disimpan di tengah dan di lain tempat seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada jenis-jenis peta. Yang pertama di sini ada peta kadaster. Ini adalah jenis peta berdasarkan skala. Simpelnya begini ya.
1:100, 1:5.000. Semakin kecil skala berarti petanya semakin besar. Semakin besar angka skala, misalkan 1:500.000, berarti petanya semakin kecil dan mencakup wilayah yang cukup besar. Seperti itu. Nah, itu yang pertama, peta kadaster. Selanjutnya, yang kedua, di sini ada peta skala besar. Jadi peta ini memiliki skala 1:5.000 sampai 1:250. Naik angkanya. Contohnya peta kelurahan. Lanjut ke peta skala sedang. Peta skala sedang ini memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Contohnya adalah peta Pulau Jawa. Nih. Ini adalah peta Pulau Jawa. Maaf. Nah, peta Pulau Jawa, ya. Bentuk mau peta berdasarkan isi, skala peta bagaimana? Silakan dilanjut. Di sini ada peta skala kecil. Ini mencakup kawasan yang lebih besar, negara kita. Negara kita skalanya harus besar seperti ini. Dilanjut di sini ada peta paling kecil. Di sini peta skala geografis. Lihat skalanya 1:1 juta lebih. Lebih dari 1:1 juta. Oke? Lanjut. Nah, di sini ada peta berdasarkan isi. Nah, ada peta umum yang pertama. Peta umum ini menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam suatu wilayah. Ketika kita melihat peta, ini peta nih yang biasa kita lihat. Di sini ada jalan, di sini ada sungai, di sini ada selokan, di sini ada rel kereta api. Itu adalah peta umum. Jadi semuanya penampakannya ada dan kita bisa baca. Yang kedua, di sini ada peta khusus. Peta khusus ini adalah peta yang menggambarkan satu penampakan saja. Contohnya peta persebaran agama. Di sini ada fungsi peta. Fungsi peta itu sangat banyak ya. Baik dari peta digital, peta datar, dan peta yang ini. Di sini fungsi peta yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi yang ada di permukaan bumi. Misal contohnya di sini ada peta Indonesia. Kalian bisa menunjukkan di sini Bandung, ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Papua. Seperti itulah fungsi peta. Yang kedua, di sini memperlihatkan ukuran atau luas suatu daerah. Ternyata Pulau Jawa ini lebih kecil dibanding Pulau Kalimantan. Ternyata Pulau Jawa ini lebih kecil dibanding Pulau Sulawesi. Itu dapat terlihat di peta. Bentuk-bentuknya pun dapat terlihat. Nah, ini menggambarkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Terus yang ketujuh dan yang ke-8 sini membantu pekerjaan teknis, membantu pembuatan desain, misalkan konstruksi jalan dan lain sebagainya. Dengan peta kita bakal tahu nih, wah di sini di depan ada gunung nih, di depan ada sungai. Tidak mungkin kita membuat jalan terobos gunung, tidak mungkin kita jalan terobos sungai, tidak mungkin karena jembatannya terlalu besar. Dengan peta itu semua bisa dianalisis. Makanya dalam materi kali ini pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis itu harus disatukan dan tidak dapat dipisahkan. Mereka akan saling berhubungan dan mereka saling berkaitan. Nah, di sini mungkin sudah jelaskan fungsi peta. Barangkali ada yang ditanyakan? Bentar, ini siapa namanya? Daris. Siap. Pak, kenapa sungai sering menjadi batas administrasi? Apakah di peta tergandung? Iya. Jadi memang di sini nggak ada sih ya. Tuh. Coba slide-nya pindahkan ke yang tadi peta. Coba biar ini. Ini pertanyaannya memang agak ini ya. Sebelumnya yang tadi peta nih ya. Aduh. Ini harus dijelaskan dari awal memang. Yang tadi terus. Sebelumnya ini aja ya.
Pertanyaannya bagus, tapi di peta ini tidak ada sungai ya. Memang betul sungai dan jalan itu sering menjadi batas administrasi. Di peta ada. Jadi di tengah gambar jalan ataupun gambar sungai itu ada batas, ada garis pembatas. Misalkan kalau di sini mungkin Kecamatan Cibatu dan Kecamatan Leuwi Goong. Pembatasnya itu Sungai Cimanuk. Dan di tengah Sungai Cimanuk di dalam peta itu ada garis gerat-gerat hitam, enggak hitam putih. Kalau hitam putih itu rel kereta api. Garisnya itu warna hitam putus-putus dan itu merupakan batas administrasi kecamatan. Banyak desa juga sekarang bahkan selokan-selokan sudah menjadi batas administrasi kampung. Misalkan depan sana tuh ada kampung sayur atau kampung apa, itu kan batas administrasinya selokan. Jadi di kita lebih mudah menggunakan kondisi fisik seperti selokan, jalan dan lain sebagainya itu lebih mudah dijadikan batas administrasi karena tidak bisa digeser-geser, mungkin prinsipnya seperti itu. Oke, beres, kita lanjut ya. Lanjut ke materi selanjutnya. Siap. Baik, pengingkaran jauh sudah dijelaskan tadi dasar-dasarnya. Dan di slide berikutnya di sini ada yang mengenai sistem informasi geografis. SIG merupakan sistem yang khusus untuk mengelola database yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial. Jadi di dalam suatu wilayah di sini ada informasi geografis. Informasi geografis. Contohnya ya, misalkan di sini ada sawah, ditulis di sini ada sawah. Di sini ada pemukiman penduduk, ditulis. Di sini ada jurang, ditulis. Di sini ada sungai, ditulis. Seluruh penampakan yang ada di permukaan bumi ditulis. Itulah yang disebut sistem informasi geografis. Itu dianalisis oleh kita. Oh di sini ada jurang, oh di sini ada sawah, oh di sini ada sungai. Nggak boleh nih kita bikin rumah di sungai. Nggak boleh nih kita bikin rumah di jurang. Seperti itu. Jadi dianalisis. Setelah dianalisis, kita menginformasikan kepada publik, kepada masyarakat. Nggak boleh nih kita bikin rumah di sini. Nggak boleh nih kita bikin rumah di sini. Karena di sini ada jurang dan sebagainya. Itu yang disebut sistem informasi geografis. Sudah tadi materi tersampaikan mengenai dasar-dasar pengingkaran jauh, dasar-dasar pemetaan dan dasar-dasar sistem informasi geografis. Di sini kita latihan. Kita semua sudah belajar mengenai komponen-komponen peta. Di sini Bapak akan bertanya, ini apa nih? Yang pertama, kedua, betul. Yang kedua ini apa? Arah. Arah, betul. Terus ini apa? Agenda. Agenda, betul. Berarti kalian di sini sudah paham mengenai komponen-komponen peta. Bapak di sini akan menugaskan untuk minggu yang akan datang ketika kalian masuk kelas, kalian harus menyetorkan peta. Jadi kalian tugasnya itu membuat peta ya. Membuat peta. Yes. Yang pertama peta Pulau Jawa, ingat. Yang kedua di sini peta dibuat di kertas LPS atau buku gambar. Yang ketiga peta dibuat per kelompok. Jadi di sini misalkan ada 15 orang dibagi dua, mau cewek-cewek atau cowok-cowok boleh. Nanti petanya diserahkan di minggu yang akan datang. Baik, terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran sampai akhir. Jaga prokes tetap, jaga jarak, pakai masker biar kalian